Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin oleh Andika Anggetan absen 17, kelas 1258. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh ekonomi diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, yang akhirnya justru menimbulkan permasalahan ekonomi berupa inflasi. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama dengan membentuk Dewan Perancang Nasional. Pada 15 Agustus tahun 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau Deparnas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Dan pada tahun 1963, Deparnas diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Yang kedua, sunring atau devaluasi. Pada 25 Agustus tahun 1959, pemerintah menetapkan kebijakan sunring mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang 1.000 dan 500 rupiah yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi 100 dan 50 rupiah. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK yang bertugas menindaklanjuti ketindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Namun, usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Yang ketiga, dengan menekan laju inflasi. Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan politik. Dalam rangka membendung inflasi tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Dengan kebijakan moneter tersebut, pemerintah sedikit berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dalam menghilangkan likuiditas dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia ke-13. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, dan anggota EMUS. Presiden Soekarno meresmikan DEKON pada tahun 1963 dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Yang kedua, mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Pada dasarnya, DEKON memperhatikan berbagai prioritas seperti mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Pelaksanaan DEKON
tidak terlepas dari campur tangan politik PKI di dalamnya. Dalam perkembangannya, kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Ketidakberhasilan kebijakan tersebut disebabkan pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF dan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada saat itu. Yang kelima, yaitu dana revolusi. Instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Perusahaan dan perorangan yang mendapat kredit diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden dikenal dengan proyek mercusuar. Proyek ini bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Akibat dari kebijakan dana revolusi yaitu 1. Utang-utang negara semakin meningkat sedangkan kegiatan ekspor semakin menurun. 2. Adanya kekacauan di bidang keuangan negara akibat pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertentu. Yang ketiga, tingkat inflasi menunjukkan kenaikan yang semakin tidak terkendali, di mana pada tahun 1959 tingkat inflasi hanya 19,24%, meningkat hingga mencapai 635,35% pada tahun 1966. Sekian dari saya, terima kasih.